Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua tangan di dada, tiga empat tangan dilipat, lima enam tujuh delapan. Ayo kita menghadap ke depan. 9, 9, 10. Ayo kita berdoa dulu. Silakan Aldo pimpin doanya. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan literasi surat Al-Baqarah ayat 43. Silakan Taus. A'udzubillahi Son. Apa kabarnya anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, insya Allah masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Sehat semua? Sehat. Hadir semuanya hari ini? Hadir. Alhamdulillah, berarti anak ibu semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat datang ke sekolah yang kita cintai ini dengan baik. Baiklah, semuanya perapikan pakaiannya. Tempat duduknya sudah rapi. Ada sampah-sampah di sekitarnya. Silakan lihat, kalau ada silakan dibuang keluar. Nah, dibuang keluar. Nah, dibuang keluar dulu sebentar. Silakan. Sudah? Berarti kelas kita sudah bersih? Sudah. Pentingnya menjaga kebersihan. Karena kita tahu apa? Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Orang yang bersih itu pangkal kesehatan. Nah, bersih itu juga pangkal kesehatan. Selain dari bagian dari iman, kebersihan itu juga bagian dari
pangkal kesehatan. Kebersihan juga pangkal kesehatan. Dengan menjaga kebersihan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang sehat. Nah, masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Tentang apa? Tentang apa? Macam-macam zakat. Apa macam-macam zakat? Coba sebutkan. Macam-macam zakat. Ada berapa macam zakat? 2. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Yang kedua? Zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Untuk mensucikan jiwa. Zakat fitrah itu berupa apa dia? Makanan pokok. Makanan yang dikeluarkan biasanya pada bulan Ramadan. Berapa ketentuannya? 2,5 apa? 2,5 kilogram atau berapa? 3,5 liter. Yang kedua zakat fitrah. Yang kedua zakat fitrah. Nah, yang kedua zakat mal. Apa itu zakat mal? Untuk mensucikan harta. Mengeluarkan harta yang tertentu yang sudah mencapai nisab dan haulnya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, kemarin Ibu sudah bilang pembelajaran kita hari ini tentang menganalisa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita sudah persepsi. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, KD 37, memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang KD 47 menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Sedangkan tujuan pembelajarannya untuk KD pengetahuan, tujuan pembelajarannya setelah pembelajaran ini, setelah berdiskusi dan mencari dari berbagai sumber nantinya, anak ibu diharapkan yang pertama bisa menjelaskan pengertian muzaki dan mustahi dengan benar. Yang kedua, menganalisa orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60 dengan tepat. Yang ketiga, setelah pembelajaran ini diharapkan anak ibu dapat menyimpulkan hikmah zakat bagi mustahi dan muzaki. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, untuk lebih semangatnya nanti, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu orang-orang yang wajib menerima zakat, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, untuk hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, kemudian untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Baiklah, dari dalil surat At-Taubah ayat 60 tadi dijelaskan ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Siapa itu fakir? Yaitu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak mampu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Yang kedua, miskin.
dia punya penghasilan tetapi sedikit, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu orang yang mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam, yang baru saja dilunakkan hatinya oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Yang keempat yaitu hamba sahaya. Yang kelima, orang yang berhutang. 6, amil zakat. Yang ketujuh, siapa itu amil zakat? Yaitu panitia pemungutan zakat. Ini biasanya di masjid atau musala ketika bulan Ramadan itu akan dibuka tuh, akan ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi panitia amil zakat. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia membutuhkan bantuan karena kekurangan dari segi untuk memenuhi kebutuhannya. Baiklah, untuk perhitungan zakat tadi sudah jelas bagi kita bahwa antara zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah tadi ketentuannya yaitu 2,5 kilogram untuk satu orang. Jadi kalau satu orangnya 2,5 kilogram, kalau di keluarga kita ada ayah, ibu, kita dan adik kita, berarti kita ada 4 orang. 2,5 kilogram itu dikali dengan 4, berarti kita membayarnya 10 kilogram. Itu begitu perhitungan zakat fitrah. Nanti anak ibu sudah bisa menghitungnya sendiri. Berapa orang keluarga kita kalikan dengan 2,5 kilogram. Baiklah, selanjutnya dengan mempelajari zakat ini, anak-anak ibu nanti tahu hikmah yang kita peroleh dari kita melaksanakan zakat ini. Hikmah yang pertama dari kita membayar zakat itu, hikmahnya ada 2. Hikmah bagi muzaki dan hikmah bagi mustahiq. Muzaki ini siapa ibu? Muzaki ini adalah orang-orang yang membayar zakat. Sedangkan mustahiq ini adalah mereka yang berhak menerima zakat. Yang 8 golongan tadi itu disebut dengan mustahiq. Jadi hikmah zakat yang pertama bagi muzaki yaitu menyempurnakan iman. Jadi dengan dia membayar zakat, dia menjadi sempurna imannya karena telah melengkapi semua syarat menjadi orang yang beriman. Yang kedua, dia bisa membersihkan hartanya dengan dia membayar zakat. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, meningkatkan rezeki. Kemudian bagi mustahiq apa pula hikmah atau manfaat yang didapat? Yang pertama, meringankan beban ekonomi. Dengan dia mendapat zakat, menjadi ringan bebannya. Dari awalnya dia nggak punya beras, sekarang dia udah punya beras sehingga dia bisa masak nasi. Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Jadi kalau dia sudah diberi bantuan dengan zakat kita, tentu dia tidak akan terfikir baginya untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, dengan menerima zakat dia dapat menjalin persaudaraan sesama muslim. Apa maksudnya itu? Dia tidak merasa sendiri lagi. Dia merasa mempunyai saudara, karena ketika dia membutuhkan ada saudara seagamanya yang membantu meringankan bebannya. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Paham sampai di sini ya Ibu? Baiklah, setelah memahami hikmah zakat ini, anak-anak ibu mudah-mudahan dapat memahami apa-apa saja yang wajib kita ketahui dari materi ayo membayar zakat ini. Baiklah, demikian saja pembelajaran. Sudah, setelah menyaksikan video tadi,
kita akan dibentuk kelompok. Masing-masing kelompok nanti tugasnya, ini kelompok kita. Kelompok 1 ada Revi, Rizky, dan Tiara. Kelompok 2 Zaitun, Husen, dan Leo. Yang ketiga Alfi, Azani, Melani, dan Aldo. Kelompok 4 Yulia Indri, Ahmad, dan Faira. Silakan anak ibu duduk per kelompoknya masing-masing. Nanti ibu beritahu tugasnya. Siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, tugas kelompok 1 mencari pengertian muzaki dan mustahik. Silakan dicatat. Kelompok 2 menganalisa surat At-Taubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dicari dalam surat At-Taubah ayat 60 itu berapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Kelompok 3 menyimpulkan hikmah membayar zakat bagi muzaki. Catat soalnya Aldo. Menyimpulkan hikmah membayar zakat bagi muzaki. Menyimpulkan hikmah membayar zakat bagi muzaki. Nah, apa-apa saja hikmahnya. Kemudian kelompok 4 tugasnya menyimpulkan hikmah menerima zakat bagi mustahik. Silakan dicatat Indri. Hikmah menerima zakat bagi mustahik. Paham tugas kelompoknya masing-masing? Paham. Kita sudah tahu tadi mendengar kelompoknya, mendengar tugas kelompok masing-masing. Anak dan ibu nanti siapkan pertanyaan dari apa yang dijelaskan kelompok lain atau teman-temannya nanti. Silakan anak ibu berkelompok, bekerja sama, mencari apa tugas kelompok kita masing-masing. Silakan cari di buku sumber yang ada. Mulai bekerja, waktunya 5 menit. Nah, dicari. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baiklah, kita lanjut presentasi. Yang tampil pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa akan membacakan diskusinya? Nah, Revi, silakan Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pengertian muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang-orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2, 3, dan 4. Kalau ada yang mau bertanya tentang pembahasan kelompok 1, silakan. Siapa yang mau bertanya? 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Siapa? Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan bertanya ke kelompok 1.
Apa syarat menjadi muzaki? Sudah dicatat kelompok 1 pertanyaannya? Sudah? Silakan. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa syarat menjadi muzaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Syarat menjadi muzaki: 1. Yang memiliki harta Islam. 2. Orang sehat dan tidak gila. 3. Harta sudah mencapai nisab dan haulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kelompok 4? Bisa diterima jawaban kelompok 1 tadi? Katanya syarat menjadi muzaki itu yang pertama orangnya sehat. Ya, orang sehat tadi? Bukan. Yang pertama katanya orang yang memiliki harta itu adalah orang Islam. Yang kedua orangnya berakal, tidak gila. Yang ketiga katanya pemiliknya memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Bisa paham semuanya? Bisa. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 4 yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Dan kelompok 4 bertanya. Sungguh pun kelompok 4 yang bertanya itu semua adalah untuk agar kita semua paham. Sekarang giliran kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang bacakan? Nah, Leo, silakan Zio. Leo. Silakan Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi dengan teman-teman. Berdasarkan firman Allah yang di atas, orang yang berhak menerima zakat mustahik menurut Islam ada 8 golongan. Aslam 8. Golongan tersebut adalah 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amir, 4. Mu'alaf, 5. Hamba saya, 6. Baringin, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 2 tentang menganalisa surat At-Taubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa katanya tadi yang berhak menerima zakat? Ada 8. Silakan kelompok 1, 3 dan 4 bertanya apa yang tidak dipahami sesuai yang mereka jelaskan tadi. Siapa yang mau bertanya? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Kelompok lain nggak ada yang bertanya? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba saya, garimin, fisabilillah, ibnu sabil? Jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kelompok 1 minta dijelaskan satu persatu. Apa itu fakir? Apa itu miskin? Apa itu fisabilillah? Apa itu amil? Apa itu gorimin? Apa itu mu'alaf? Silakan kelompok 2 menjelaskan lebih rinci tentang 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.
Nah, silakan kelompok 2 siapa yang bacakan? Udah ketemu jawabannya? Sudah, jelaskan. Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan asnaf 8 golongan asnaf yang 8. Fakir yaitu orang hampir tidak memiliki apapun sehingga dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Miskin yaitu orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Amil yaitu orang mengumpulkan dan membagikan zakat. Molok yaitu orang yang baru masuk Islam atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Hamba saya itu yang ingin memerdekakan dirinya. Garimin yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal dan tetapi tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kelompok 1? Paham dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok 2? Paham. Semuanya paham? Sekarang kita lanjut penampilan kelompok 3. Akan mempresentasikan tentang hikmah membayar zakat bagi muzaki. Siapa yang membacakan? Ya, bagus. Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Menyimpulkan hikmah membayar zakat bagi muzaki. 1. Menyempurnakan iman. 2. Membersihkan harta. 3. Menghapus dosa. 4. Mempererat persaudaraan. 5. Mendorong manusia berjiwa sosial dan mempeduli sesama. 6. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. 7. Meningkatkan rezeki. 8. Menjauhi diri dari api neraka. 9. Mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan hanyalah titipan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari yang dijelaskan oleh kelompok 3, ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 2, dan 4. Siapa yang mau bertanya? Kelompok? Ya, silakan kelompok 2. Siapa yang membacakan pertanyaannya? Silakan Husen. Kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan hikmah zakat bagi muzaki, yaitu menyempurnakan iman. Itu pertanyaan dari kelompok 2. Mereka bertanya apa maksud dengan menyempurnakan iman dalam hikmah membayar zakat itu. Silakan kelompok 3 menjawab. Silakan kelompok 3. Siapa yang menjawab? Ya, siapa? Azani. Silakan Azani. Azani. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjawab dari kelompok 2.
menyempurnakan iman adalah melaksanakan zakat menjadi salah satu cara umat Islam menyempurnakan iman. Dengan mengeluarkan zakat, kita menunjukkan rasa peduli kepada sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3 dan 2 yang sudah menjawab pertanyaan dan bertanya. Sekarang terakhir penampilan kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Siapa yang akan membacakan? Indri, silakan Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang hikmah zakat bagi penerima zakat. 1. Meningkatkan beban ekonomi yang dihadapi. 2. Menjalin persaudaraan sesama muslim. 3. Menghindarkan diri dari perbuatan jahat. 4. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 5. Memungkinkan mereka mengubah keadaan diri dengan modal zakat yang didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok 4. Paham apa yang disampaikan kelompok 4? Paham. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 3. Silakan. Siapa yang bacakan? Aldo. Silakan Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 4. Apa yang dimaksud meringankan beban ekonomi yang dihadapi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan jawab kelompok 4. Tepuk tangan sebentar dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4 menjawab. Siapa yang menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang maksud dari meringankan beban ekonomi yang dihadapi adalah dengan mendapatkan zakat mereka sudah terbentuk secara keuangan sehingga bebannya sedikit berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Paham? Paham hikmah zakat bagi mustahi? Paham. Itulah diskusi kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang apa yang kita pelajari tadi. Nah, perhatikan ke depan. Ada kata muzaki dan mustahi. Muzaki itu adalah orang yang berzakat. Nah, kuncinya itu. Muzaki itu adalah orang yang berzakat. Sedangkan mustahi orang yang menerima zakat. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi itu namanya muzaki. Yang menerima namanya mustahi. Paham? Paham. Ada yang bertanyakan lagi? Tidak. Kita lanjut. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, sebagai dasar hukumnya kita mencari siapa-siapa orang yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Di sini ada 8 dijelaskan. Coba perhatikan arti dari surat
At-Taubah 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir katanya. Yang pertama berarti fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga amil zakat. Yang keempat yang dilunakkan hatinya atau disebut dengan Yang kelima hamba sahaya. Yang keenam orang yang berhutang atau disebut ghorimin. Yang ketujuh fisabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil. Yang kedelapan itu paham kita? Apa itu? Fakir. Siapa dia yang fakir itu? Dia nggak punya. Yang fakir itu adalah sudah punya pekerjaan sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya saja dia tidak mampu. Betul-betul dia tidak punya harta sedikit pun. Itu disebut dengan fakir. Kemudian yang kedua miskin. Kalau miskin ini kategorinya dia masih punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang disebut dengan miskin. Kemudian ada mu'allaf. Siapa mu'allaf itu? Orang yang baru masuk Islam, yang baru saja dilunakkan hatinya Allah untuk memeluk agama Islam. Yang agamanya sebelumnya non-muslim, kemudian dia masuk Islam, maka dia berhak menerima zakat. Yang keempat, apa itu yang keempat? Ghorimin. Apa itu ghorimin? Orang yang berhutang, banyak hutangnya. Tetapi dengan catatan dia berhutang itu tidak untuk kemaksiatan. Mungkin untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Barulah dia berhak menerima zakat. Kemudian yang selanjutnya amil. Amil itu adalah panitia zakat yang biasanya dibentuk di masjid atau musala ketika bulan Ramadan. Dia juga berhak, dia mengumpulkan zakat dan dia juga boleh mengambil bagian dari zakat tersebut. Kemudian ada ada rikab lagi. Rikab itu atau hamba sahaya, orang yang tidak budak, dia tidak merdeka, hidupnya terkekang. Itu boleh dia menerima zakat. Kemudian baru fisabilillah, orang yang berjuang dalam jalan Allah, yang menegakkan jalan Allah, itu boleh dia menerima zakat. Yang terakhir ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan untuk kehabisan bahan makanannya, mungkin kehabisan ongkos, tetapi perjalanannya itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Itu boleh dia menerima zakat. Kemudian ada manfaat atau hikmah. Setelah melakukan kegiatan tersebut seperti zakat tadi, ada hikmah yang kita rasakan. Ada hikmah bagi muzaki. Bagi muzaki berarti bagi siapa itu? Bagi orang yang berzakat. Kemudian ada hikmah bagi mustahiq. Yang pertama tadi menyempurnakan iman. Dengan berzakat berarti dia sudah melaksanakan rukun Islam sehingga bertambah imannya, karena berzakat itu sebagai bukti mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua membersihkan harta. Jadi harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya itu dibersihkan dengan cara membayar zakat. Jadi harta yang tinggal itu betul-betul memang milik dia. Karena sesungguhnya apa? Di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Jadi ketika hak orang lain itu sudah kita keluarkan dengan berzakat, maka harta kita menjadi bersih. Jadi ini yang diharapkan dari anak ibu nantinya, kalau sudah mempunyai harta yang mencapai nisab dan haulnya, maka keluarkan zakatnya sehingga harta kita menjadi bersih. Kemudian apa lagi? Menghapus dosa. Diharapkan dengan berzakat itu terhapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Kemudian dengan membayar zakat diharapkan nanti meningkat rezekinya. Jangan kita takut dengan mengeluarkan harta itu, berkurang harta kita, jadi nanti kita menjadi miskin. Tidak. Makanya ibu bilang bahwa meningkatkan rezeki
Hikmah yang keempat bagi muzaki itu meningkatkan rezeki. Dengan dia berzakat, hartanya akan menjadi bertambah dan bertambah. Itu dia. Sekarang kemudian bagi mustahik, meringankan beban ekonominya. Tadi mereka tidak punya apa-apa, kita beri, berarti terbantu dia. Dari tadi tidak punya menjadi punya. Jadi tidak punya beras tadi, kita beri beras atau kita beri uang. Mereka dapat merasa sedikit terbantu. Yang kedua, menghindarkan dari perbuatan jahat. Apa pula maksudnya ini? Kalau kita sudah bantu dia, ada keinginannya untuk memaling lagi? Ada keinginan untuk merampok? Tidak, karena tujuan dia melakukan kejahatan itu agar kebutuhannya terpenuhi, ya kan? Nah, sekarang kita sudah beri dia zakat. Apalagi yang akan mereka lakukan? Tentu mereka mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat. Yang ketiga, menjalin persaudaraan sesama muslim. Jadi mereka yang tidak mampu, kita adalah semuanya bersaudara, ya kan? Kalau kita membantu saudara kita yang sedang tidak mampu, berarti kita sudah menjalin persaudaraan. Karena mereka sudah kita bantu, tentu dia merasa, oh berarti saya tidak sendiri di dunia ini. Ada saudara-saudara saya yang seagama yang membantu ketika saya membutuhkan. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Apa maksudnya ini? Jadi mereka yang tidak mampu ini betul-betul merasakan, oh betul ibadah saya selama ini, oh rupanya benar adanya Allah. Dengan doa-doanya meningkat ketakwaannya karena kita sudah bantu, sudah ringan bebannya. Maka dia menjadi bertambah ketakwaannya. Karena mereka betul-betul merasakan hadirnya Allah di saat mereka tidak mampu. Ada yang mau bertanya? Pemahaman dari materi kita hari ini? Yang Ibu jelaskan tadi ada yang kurang mengerti? Boleh bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya tentang pengertian muzaki dan mustahi, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian tentang hikmah zakat. Ada yang mau bertanyakan? Tidak? Tidak. Semoga pemahaman ini dapat bertahan bagi anak ibu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjut dengan latihan. Menyenangkan pelajaran hari ini? Menyenangkan. Senang? Senang. Kita lanjut, silakan anak ibu keluarkan Androidnya, handphonenya. Kita lanjut bermain kuis. Are you ready? Ready. Oke. Silakan. Zaitun memimpin. Leo, ada Indri. Ada Aldo. Wop, mantap. Lanjut. Silakan. Kejar-kejaran. Oh, dipotong oleh Indri. Zaitun mengejar. Silakan, ayo. Lebih semangat. Ya, Indri memimpin. Ayo kejar. Dia harus cepat membaca, cepat menjawab. Siapa yang memimpin sekarang? Indri. Ayo, siapa yang mengejar?
belajar. Diakhiri ya. The winner. Nah, the winner untuk siang hari ini yaitu Zaitun. Nomor 2 Indri, silakan ke depan. Zaitun, Indri, Rizky, ibu panggil 5 orang. Ahmad, Husen, silakan ke depan. Nah, berurutan siapa? Satu. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 hadiah. Ini untuk juara 1. Nanti angkat juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Nah, angkat hadiahnya. Tepuk tangan untuk 5 orang pemuncak. Nah, silakan duduk. Senang main kuis? Senang. Nah, itu bentuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nampak nilai kita itu. Kalau Zaitun, berarti dia betul semua. Itu yang membedakannya dengan Indri, itu hanya waktunya tadi. Nah, waktunya mungkin lebih cepat Zaitun. Nah, yang ketiga, berapa salah kita nampak, berapa kita benar nampak ya. Nah, ada dari soal yang 10 tadi. Nah, kalau kita merasa belum paham, nanti kita pahami lagi di rumah baik-baik. Untuk PR-nya nanti ada di buku PAI halaman 40 ya. Kemudian pembelajaran kita yang akan datang itu tentang apa? Tentang apa lagi sesudah zakat ini? Nah, setelah pelajaran kita nantinya yaitu keteladan Rasulullah dan sahabatnya. Nanti anak ibu baca di rumah. Kita masuk materi baru nanti keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Senang anak ibu belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Materi kita yang akan datang tentang keteladanan Rasulullah dan para sahabat. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.